itu membacanya ilai ilai lama sabahtan. Tetapi pendeta di Indonesia mengajarkan kepada jemaatnya eli eli lama sabahtan. Jelas berbeda. Bahasa Aramaik ada dua pola, mau Aramaik utara, Aramaik selatan. Lalu orang bule bacanya bukan eli tapi ilai ilai lama sabahtan. Dalam Bun, bahasa janda. Arab, ilahi ilahi lamma sabahtani. Betul A.A. Razi? Ini bahasa Arab, cek sama Ya, A.A. Razi. ya betul. Ilahi Bun, ilahi lamma di sabahtani. di bawah pada protes Bun. Eling-eling kabehanana cenah gitu kan. Lu kena saat A.A. Razi atau Nuhun. Atau Nuhun, silakan kita Low persilahkan. battery. Kang Please Fauzan. charge. Itu untuk mukadimah saja dari Kang Santo As-Siddiq dan dari kami, saya Bunda Semangkut. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi-pagi udah pada kesurupan nih rupanya nih. Yang baik-baik aja bicara ya. Saya bilang apa tadi? Tolong ya, saya kasih tahu lagi ya, berbahasalah dengan baik ya. Jangan sampai saya jadi malaikat beneran buat memutuskan nyawa kau nanti. Memang kamu sanggup? Ya sudah, lanjut aja. Jangan Baik-baik gemeteran aja lah. kamu. Kok kamu di room sini kamu gemeteran? Coba kamu jawab. Baru masuk udah pada Iya, jangan kejang-kejang. gemeteran. Kamu kan di room di komal kamu kan di room kamu kayak ini kan. Nah, sekarang coba kamu jawab. Saya baru Biasa masuk udah sih, di kejang-kejang. saat Baru Yesus ngomong jadi satu mayat. kata-kata ini. Ya Tar, sudah. tar. Kamu jangan pura-pura apa ya, amnesia gitu loh. Sekarang kamu jawab. Karena saya pernah naik beberapa kali di room Anda, saya dibatasi gitu loh. Padahal saya berdiskusi dengan baik loh. Sesuai data yang tertulis Lukas 24 nomor 3, mayat Tuhan dan Yusuf Arimatea mengambil mayat itu. Nah, sekarang saya tanya, yang lahir Tuhan di kota Daud itu mati. Sekarang saya tanya, waktu dia jadi mayat, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Sementara yang lahir di kota Daud itu Tuhan. Coba kau jawab. Kasih waktu saya Mungkin dong sebelum 3 menit. dijawab, Kasih Mas timer Fauzan dong 3 menit. Tegar. Teman-teman, Kasih kita hindari penggunaan kata kau, kita tetap saling menghormati. kasih. Bagaimanapun dia adalah tamu kita dan kita memegang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita hindari untuk merendahkan tamu kita ya teman-teman. Saya memang direndahkan oleh dia di Zoom-nya dulu. Tahun kapan ya. Lalu Abang Santo As-Siddiq juga direndahkan di komalnya dia. Udah zaman TikTok. Tapi dia tamu tempat kita tetap hormat. Dipersilahkan. Saya tidak akan menambah apa-apa kecuali menjaga lalu lintas pertemuan. Dipersilahkan. Monggo, Bentar, Ya. Bun. Teman-teman yang di bawah jangan lupa di tap-tap layarnya supaya tidak rungkat ya. Atur nuhun Kang Azim. Mantap, mantap, masya Allah, masya Allah. Di share itu lagi, di tap-tap layarnya. Mohon. Seraya mangga dibagikan nu di share ieu teh nu komal ka nu sanesna gitunya ka Arazina. Mohon. Teman-teman, ayo kita usahakan walaupun mungkin walau alam tidak bisa menembus atau belum bisa menembus 3.000 orang yang nonton di tempat Fauzan waktu saya naik. Saking semangatnya orang-orang Pak Fauzan, ada mualaf dari Amerika sehingga membludak. Masya Allah. Dapat 111 juta. Nggak saya tanya deh kemana 111 jutanya. Jadi ke KC atau enggak tahu. Nanti dah. Monggo dipersilakan. Kang As-Siddiq silakan diulangi kembali. Dan Mas Fauzan monggo dicatat yang perlu dicatat untuk siapkan jawabannya. Kasih 3 menit saya dong. Kasih 3 menit saya bicara, jangan dipotong. Oke, 3 menit. Silakan. Oke, pertanyaan saya apa, Fauzan? Oh enggak, saya nggak mau ngurusin pertanyaan kamu. Terus kamu mau di sini mau ngapain? Jual obat? Hah? Ya, Ntar apa? timers. Ya, saya pakai timer saya sendiri aja. Oke ya, saya akan ngomong dalam 3 menit ya. Jadi Iya. ini, Kamu mau ngomong dalam 3 menit. Pertanyaan saya apa? oke, saya ngomong ya, jangan dipotong ya. Iya, pertanyaan saya apa, Pak? Jangan jual obat di sini.
Di sini Monggo bukan tempat jual dinyalakan obat. dulu mikrofonnya. Ya, Mas Fauzan dinyalakan dulu mikrofonnya. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ayo nyalakan. Kamu suka menghujat tuh. Iya, mau dinyalain, dimatiin terus gimana mau ngomong 3 menit nih. Waduh, Tidak boleh ada nggak yang ngomong nih? menghentikan. Tidak ada Boleh yang ngomong nggak jadinya nggak nih? Bacot kau banyak dari tadi perasaanku. Ditanya tadi Saya, pertanyaan saya apa? dah stop ya. Jadi, Jawab dulu pertanyaan Bang Sidik nih. itu. Jawab dulu Ya. pertanyaan Bang Sidik. Saya nggak mau jawab pertanyaanmu. Jawab dulu. Saya mau bahas. Jawab dulu. Jangan menyia-nyiakan orang bertanya. Hormatilah orang yang bertanya. Silakan Anda jawab. Saya 3 menit. Waktu saya cuma 3 menit. Saya tadi mau. Oh, bahas enggak tadi ada Alkitab waktu sedikit. buat kamu kalau kamu Ini- tidak bisa menjawab pertanyaan Bang Sidik. Kamu nih orang Islam takut sama saya ya? Kamu yang tidak pernah berani menjawab pertanyaan orang. Ya, saya jawab pertanyaanmu. Selalu semua pertanyaan. Ya silakan Selama jawab. kamu Jangan kasih banyak saya ngoceh waktu. kau, congor. Wah, ini orang-orang Islam ini. Iya, dasar congor logis bebek. semua. Keturunan Congor bebek. Muhammad. Jawab ini. aja Kamu pertanyaan kalau itu takut langsung. bilang aja sama saya. Tadi Anda sudah Waduh, diajukan pertanyaan. Silakan jawab. Waduh, kasih tahu Jawab. dulu buat saya nih. Waduh. Sudah, kamu Kalian jawab orang Islam aja. pada nggak berani nih sama Silakan saya. jawab. Jawab aja. Ya, saya mau baru saya mau ngomong dipotong terus gimana cara Iya ngomongnya, silakan coba? jawab. Jangan ngoceh. Dalam tradisi sosial media ada tanya, ada jawab. Aduh, percuma dah, percuma kamu. Aduh, kamu congor orang Islam. bebek. Orang bertanya nggak mau dijawab. Congor bebek. Orang kalau bertanya tuh dijawab. Telah lahir Tuhan Saya baru di buka kota mulut Daud. dipotong lagi, baru buka mulut dipotong lagi. Iya, bukan soal bukan mulut, tapi kau harus jawab pertanyaan orang yang sedang bertanya. Dasar kalian pengikut Muhammad lonte Bebek, semua. congor kau aja yang besar di sini. Nah, Tuhan kok mayat. Saya Makanya baru mau ditanya. jawab. Dasar Allah Islam ya itu udah sudah tak jawab, tahu baru zaman mau saya, jawab, baru tahu mau nggak? jawab. Jawab dari tadi belum kau jawab. Congor aja kau yang bisanya. Allahnya Islam itu sudah saya taruh di pangkat saya jadi udah, baiknya saya. udah. Aduh, kamu ini. Gak usah guna. Mendingan aku dengar ceramah daripada Bunda Sumangkul sekarang. Dapat ilmu aku. Lanjut aja Bunda. Congor begini gak usah didiskusi. Udah aku bilang kalau udah gak benar kau cabut nyawa kau aku bilang. Bunda, tembus 4,4K bun, masya Allah. Enggak, namanya juga ada Paul itu ya, Paul lah orangnya. Iya. Maaf Bang Fauzan ya. Aduh, gimana ya? Jadi ternyata yang hadir di sini menembus lebih banyak daripada orang yang hadir tatkala saya masuk ke Zoom Anda sendirian zaman Covid, ya. Lalu Anda mencaci maki, Anda menyebut macam-macam ya, astagfirullahaladzim. Ya. Ternyata maaf Anda nggak ada apa-apanya. Bentar. Buron. Gini teman-teman ya, yang di bawah ya. Saya selalu memperhatikan ketika beberapa dari Muslim ya dulu tuh, ketika dia bertanya gitu kan, tapi tidak diberikan fasilitas. Itulah segala sesuatu itu kan ada timbal baliknya. Makanya jika seseorang bertanya, berjawablah dengan sesuai yang kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa, oh mohon maaf, itu lebih baik, bukan malah membatasi seseorang bertanya gitu loh ya. Lanjut Bunda. Iya, Wih, keren, ketika 44. ketika Bunda masuk ke Zoom-nya, ini zaman belum ada TikTok ini. Zaman Covid ya. Itu dia bicara tidak berhenti menghina Nabi Muhammad, dibilang lon bintang-bintang, lalu saya dipanggil wow astagfirullahaladzim. Apakah saya menjawab satu kali pun? Tidak. Gara-garanya saya tunjukkan buku yang berjudul bahwa Bible tertua di dunia adalah fake. Bukan dari saya. Ngamuk dia langsung. Astagfirullahaladzim. Wow. Maaf, Ya Mas Bunda, Fauzan. Bunda, Ustad, ini ada teman kita nih, hai, pengen mualaf nih, tolong dimualafkan dulu, tolong nih. Udah kepengen kali ada rasanya nih. Silakan Ustad. Masya Allah. Apa kabar? Selamat datang Bang AAGG. AA ya? Ya, Ya, pengen. bagaimana Bu? Selamat datang. Apa kabar AAGG? Terima kasih. Ya, Bang pengen mualaf monitor.
Iya, selamat pagi. Ini benar pengen mualaf apa bagaimana nih bang? Ya, saya ingin bertanya kan, mana tahu saya dapat akidah dalam Islam ini kan, ya Allah. Dapat hidayah bang, bukan akidah bang. Ya, ini saya mau bertanya boleh ya? Kalau ngomong bahasa Arabnya keliru-keliru, Anda akan dibenerin oleh AA Razi. Iya benar. Ya, siap. Ya silakan, ini ada ustadz kita, ada Ustadz Santo, ada Ustadz Adilaga. Pengen nanya sama siapa bang? Dan ada AA Razi, mau nanya yang Ada mana? Ustadz Araji. Mau nanya yang mana bang? Pengen nanya siapa? Ustadz Otet Congor pun ada. Sama siapa aja juga boleh. Oke gitu. silakan. Nih. Berarti abang siap ditanya bang ya? Ya. Oke silakan. Saya kan ingin belajar di sini. Saya ingin bertanya. Pada saat zaman pra-Islam kan, bahwa Ka'bah itu dipercayain adalah tempatnya para berhala. Sampai di sini benar tidak, Abang? Pertanyaannya apa bang? Enggak, Bang Predator, itu pertanyaan beberapa kali kau tanyakan kepada beberapa teman api juga ya. Jadi sekiranya kalau memang udah menemukan jawaban, carilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun imanmu. Contoh, ya, apa makna dari la ilaha illallah dan lain sebagainya. Itu yang bisa membangun imanmu. Kalau hanya untuk mengetes-ngetes gitu, saya anggap nggak perlu dijawab gitu aja. Karena saya ya tahu ketika Bang Ardiansah, Bang Kian Santang dan teman-teman lainnya sudah pernah menjawab itu, Bunda. Terima Mantap, kasih. AA Razi. Lagi pula jawaban itu, Bang pengen mualaf, itu dijawab bahwa bangunan yang pertama kali bagi tempat ibadah manusia, itulah dia Ka'bah. Bergantinya waktu, abad demi abad, dan manusia mulai melupakan seruan nabinya, digantilah, bertukar fungsi Ka'bah itu untuk tempat menyimpan berhala. Kapan mereka butuh, dikeluarkan berhala itu, ditaruhlah di sekitar Ka'bah, lalu mereka mulailah menyembahnya. Jadi ngomong sama siapa? Ini. Itu abang pengen mu'alaf. Maka pertanyaan abang itu telah terjawab dalam surah Al-Baqarah, persis pada ayat 96. Apakah kebetulan ayatnya 96? Sementara Maksud itu, pertama maksud kali ketika- Quran turun memang di surah ke-96. Ya Pertama bagaimana? kali dibangunnya disebutkan di ayat 96. Begitulah akurasi di dalam Al-Quran. Nabi-nabi terdahulu, baginda Nabi Adam membangunnya, diperbaiki, ditinggikan. Yarfa'u, ditinggikan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dirusak fungsinya untuk nyimpen berhala. Mereka tidak melakukan penyembahan di dalam Ka'bah. Begitu mereka butuh, mereka keluarkan, maka masyarakat menyembahlah dewa yang berhalanya dikeluarkan tadi. Entar disimpan lagi, masukin lagi ke Ka'bah. Gitu, di dalam Ka'bah. Silakan abang pengen kata AA Razi diganti hal lain karena ini sudah terjawab berkali-kali. Monggo abang. Terima kasih Pak Razi atau nuhunnya. Eta leres pisan. Ini Bunda, saya belum pernah bertanya ini kepada siapapun. Jadi Bang Raji mungkin itu salah ya. Saya belum pernah. Aduh. Oke, saya bisa nilai di sini ya, bukan membela Razi. Saya sendiri sudah 2 kali mendengar pertanyaan itu di room-room muslim yang lain. Jadi Anda telah berdusta di sini. Silakan Anda bertanya dengan pertanyaan yang lain aja. Silakan. Iya, emang pertanyaan saya. Saya yang tanya. Bentar Bang Andre. Bang Andre sebentar dulu. Gini aja deh. Kalau seandainya saya bertanya seperti ini gitu kan, pasti teman-teman menjawab, pertanyaannya udah basi gitu kan. Gitu. Ya itu, kita juga udah sering mendapatkan pertanyaan seperti antum gitu loh. Apalagi ketika saya Ingin ya, pertanyaan Anda itu sudah dijawab beberapa kali. Ya, Menurut Anda apa? sudah selalu dijawab berapa kali dan Anda selalu bertanya itu juga. Jadi di mana wawasan kamu mau mencari hidayah itu? Menurut Anda, Gitu ya, paham ya. Bukan Jangan menurut Anda ya. Saya kasih paham aja dulu dengan Anda ya. Pertanyaan Anda itu sudah berulang kali. saya
bertanya Ya, dan sudah Anda dengar jawabnya. Artinya kalau Anda bertanya lagi, Anda tidak pernah mau menerima jawaban. Jadi gimana Anda mau mendapat hidayah kalau begini? Oh, Ini berarti Abah pengen pengen mualaf yang malah. mundur otaknya Saya gitu. buka kamera ya. Pada surah Ali Imran ayat 96. Maaf, tadi saya salah sebut ya, Al-Baqarah ya. Salah sebut. Ali Imran surah ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya yang awal-awal rumah ibadah bagi manusia itu dibangunnya di Bakkah. Ternyata dokumen dari baginda Nabi Musa dan pengikutnya yang masih setia juga menggunakan kata Bakkah. Mekah dulu disebut Bakkah. Mubarakan, yang arti Bakkah itu artinya penuh berkah. Bahasa Al-Qur'annya mubarakan. Karena ada partikel mim di depan barokah menunjukkan statusnya sebagai yang menghasilkan, mendatangkan keberkahan kalau pergi ke Ka'bah. Menjadi penyebab untuk datangnya berkah. Dan petunjuk lil alamin. Ayat 96. Ketika Allah menceritakan rumah ibadah pertama kali diletakkan oleh Allah di ayat 96 surah Ali Imran. Sebagaimana juga keseluruhan Quran ini pertama kali yang diwahyukan adalah surah ke-96. Sementara ketika Tuhan berbicara tentang rumah yang pertama kali jadi pusat peribadatan bagi manusia adalah Bakkah atau berada di Mekah. Ditaruh di ayat 96. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Surah pertama kali turun persis sama dengan ayat yang menceritakan rumah ibadah pertama kali. Yaitu surah 96, yakni ayat 96. Jelas demikian Abang Da? Jadi pertanyaan saya Bunda seperti ini loh. Ya Apa kan tuh? kalian menuduh bahwa saya sudah sering bertanya, tapi yang saya tanya pertanyaan saya apa aja pun kalian nggak tahu ini loh. Jadi kita nggak boleh langsung berpikiran kotor ya. Saya belum pernah bertanya pada siapapun, termasuk kepada semut juga belum pernah ini. Ini saya mau Aduh, dasar pendusta. enggak, saya bukan pendusta loh. Ini loh, kita ngomong baik-baik aja. Jelas kamu pendusta, saya sendiri saksi. Bentar Bang Oten, bentar Bang. Janganlah gemeteran ngomongnya, janganlah. Santai aja lah. Intinya gini lah Kang ya, kalau memang sekiranya ingin bertanya ya yang berkualitas, yang meningkatkan keimananmu. Supaya apa? Supaya Allah benar-benar memberikan hidayah kepadamu. Ya. Benar, iya, Kalau benar. memang hanya ingin bertanya hanya untuk menjustifikasi atau memojok orang juga bisa. Anda bisa melihat di Google atau di YouTube. Nah, silahkan itu. Pengetahuan. Ya, saya ingin mendapat pengetahuan. Menambah ilmu itu tidak ada salahnya. Oke ya. Oh iya, betul. Silakan Abang Da. Maaf ya tadi ada gangguan ya. Monggo. Terima kasih Bunda. Nah, jadi begini. Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad turun dan menghancurkan patung-patung berhala tersebut, dipercayakan bahwa Ka'bah itu tempatnya para berhala, para sesembahan pagan Quraisy saat itu. Yang menjadi pertanyaan saya, pada saat masa Abdul Muthalib atau Muhammad
terjadinya perang gajah ya, perang bergajah, Ya. Mm-mm. Abraha. Nah, Abraha. pertanyaan Abraha saya, pakai koma bang. Abraha koma orang Kristen. Ya tolong oke, catat. Abraha koma Raja siap. Kristen. Ya silahkan. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa Allah pada saat itu ngebela dan menurunkan burung-burung ababil untuk Ababil melindungi ya. burung-burung ababil untuk melindungi Ka'bah saat itu, sementara Ka'bah itu masih dipercayain tempat-tempatnya berhala. Apakah Oke. apakah berhala yang ada dalam Ka'bah itu termasuk teman-temannya Allah sehingga Allah membela Ka'bah saat itu Oke. dari perang? Baik. Ya, terima kasih Abang. Pertanyaannya saya jawab. Ketika Abang menjadi kepala negara, lalu ketika kepala negara pergi ke luar negeri, anjang sana ke luar negeri, rupanya istana negara diserang orang. Apakah Anda akan membiarkan orang menghancurkan, membom istana negara, atau Anda akan menjaga istana negara? Terlepas apa isi istana negara. Baik, kalau misalnya saya menjadi kepala negara, melihat ada orang yang menyerang istana negara, sementara istana negara tersebut adalah tempatnya para pengkhianatan rakyat-rakyat, ya tentu saya membiarkan. Kenapa? Karena yang diserang itu adalah yang mengkhianati saya, begitu loh. Pertanyaannya tidak Anda jawab. Anda bilang isi Ka'bah adalah berhala, bukan pengkhianat. Orang tidak melakukan penyembahan di dalam Ka'bah. Berhala dikeluarkan, lalu masyarakat berkumpul menyembah berhala itu. Catat, berhalanya tidak disembah di dalam Ka'bah. Ka'bah gudang, warehouse, tempat menyimpan. Dan Ka'bah itu tidak dibuat oleh para pemilik berhala. Catat, para pemilik berhala tidak membuat Ka'bah, tidak pernah membangun Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh pertama kali baginda Nabi Adam alaihissalam. Hancur dengan banjir Nabi Nuh. Kemudian ditinggikan. Artinya dilanjutkan pembangunannya oleh baginda Ibrahim alaihissalam beserta Ismail alaihissalam. Bagi saya, kalau ada orang menukar fungsi istana presiden, maka orangnya yang harus saya bekuk, istananya saya jaga, dikembalikan fungsinya. Yesus telah dituhankan, disalah fungsikan, maka jangan dihina Yesusnya teman-teman muslim, teman-teman apapun agamanya, kembalikan fungsi dan tugas kemuliaan Yesus pada tempatnya semula. Monggo silakan abang-abang, saya selesai. Pertanyaan tuntas bisa dijawab. Abang-abang Santo Asidik, Abang da Lord Jesus dipersilakan. Moderator, Abang da Predator. Oke, Jadi begini ya. tambahan enggak? Oke, jadi begini, dengarkan. Saya Sudah tahu. nanya Pengen sekian mualaf, saja. fotomu pun aku tahu. Kamu pernah berdiskusi dengan saya dan Anda pun ganti nama ya. Fotomu saya sudah screenshot. Saya sudah tahu siapa Anda gitu ya. Dan saya pernah screenshot, saya pernah diskusi dengan Anda. Nah, Apa yang seperti saya di screenshot? bentar. Yang lalu kamu pernah berdiskusi dengan saya karena kamu menghujat, saya screenshot foto atau saya tunjukkan di sini. Masya Allah, kapan saya menghujat? Nggak boleh loh. Saya nanti. tunjukkan fotomu di sini bisa, saya open cam. Silakan Bang. Bang Iya. Sidik siapa dia? Ada foto saya. Ini penghujat. Di akun Saya saya cuma ada. mengganti nama dia. Saya sempat screenshot dia fotonya. Selalu dia pernah diskusi dengan saya. Saya bisa tunjukkan di sini fotomu. Mau saya tunjukkan? Silakan. Saya tunjukkan. Biar tahu kita kan. Silakan. Betul Kak Nur, betul sekali Kak Nur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya, Bunda. Kak Nur sehat sayang. Ini kamu kan? Bukan. Masya Allah, ganteng banget itu orang Ini kan? Kamu kan? Kamu kan?
Uhuy, Mau lari, kayaknya makanya. uhuy banget deh Kak Nora ya. Uhuy sekali ya. Ini Saya- orang lama ini, Bun. Iya, saya nenek-nenek ini melihat itu harus mengakui uhuy juga nih Saya rupanya boleh orangnya nanya Kak nih. Nora. Saya boleh nanya juga. Ketahuan koreng kau. Mulutnya. Jadi sudah menjawab benar ya apa untuk dikatakan masalah Razi? tadi. Kenapa bang? Sudah benar apa dikatakan Razi? Orang ini udah berkali-kali orang ini udah ini Iya. foto yang saya zoom in yang Iya, saya Makanya. sekarang. Suaranya Bang Sidi. Razi ini kan Aku dengar pengambil dari Udahlah, suara. gua lempar aja ke neraka selesai. Bapak, Kita Ibu. layani satu ini aja dulu Bang Sidik. Nih. Yang ini aja Bang Sidik, yang AAT gini aja lo. Udah. Bentar bang gini. Makanya dari tadi kan saya sudah memperingati gitu loh. Karena kenapa? Karena dia follow saya bun. Cuman pernah saya follow back dan pernah masuk ke room saya. Atau di situ ada beberapa teman. Sebelumnya itu beberapa teman masuk gitu kan. Ya bertanya-tanya gitu kan. Sampai-sampai saya baru ngeh. Sehingga akun pertama saya pun diblokir gara-gara pertanyaan itu. Oke. Nah makanya ya udah gitu loh kan. Bang Boru Hasibuan, mari naik kita Bang Boru Hasibuan. Masya Allah. Silakan Ya bang. silakan. Selanjutnya pasien selanjutnya. selanjutnya nih, pasien yang masih ada AAGG silakan. Ya Pak AGG, silakan Pak AGG. Keluhan Itu namanya langsung Pak Andre. AGG. Andre. Semuanya Andre ya. Agung. Silakan Andre keluhan, Agung. Terima kasih Pak. semuanya. Saya mau tanya, ya ini semua orang Sebentar, sebelum bertanya, tolong Anda perkenalkan dulu diri Anda nih dari mana, siapa namanya, dari mana? ya nama saya AG, Ya, dari mana? ya dari Jakarta. Ya, Oh, Kristen, Islam, bilang saya ya. Saya Kristen. Kristen, denomnya? Nggak pakai denom saya Pak. Oh, Nggak ada denom. Oh, memang ada yang tanpa denom kok kalau di Amerika ini iya, iya, Abang iya, ya. iya, Tidak iya. ada denom-denoman. Namanya itu non denominasi namanya. Oh, iya, Tidak iya, iya. ada, ya. Oke, lanjut. Ya. Saya mau tanya nih di luar Islam ya. Semua Oh, orang gitu. bilang bahwa Muhammad itu tidak adil. Oh gitu. Iya, semua bilang begitu, Pak. Termasuk Oke. Semuanya Saya siapa ya, dengar Abang? Semuanya siapa, Bang? Banyak semua, pokoknya orang di non. Salah satu aja, sebutkan namanya siapa. Kalau gitu, Abang, Nah, iya, sudah mana baca bisa lah, buku satu persatu Michael juga. Hart yang mencatatkan 100 influence people in the world dan meletakkan Sebentar Bunda, Muhammad saya potong nomor dulu nih. Bang Andre, saya yakin ini bukan akun Anda. Kalau bisa Anda keluarkan pakai akun gedenya, gitu ya. Silahkan. Wah, Anda ketahuan Jangan Mak bisa Razi tersembunyi nih. di balik akun. Ya. Jangan Razi hanya bisa ternyata tersembunyi di balik penciuman akun Anda karena tajam. seperti pandainya tupai Razi. melompat. Anda siapa, Sepandai-pandainya Razi? tupai melompat, maka akan terjatuh juga. Oh, ini si Andre nih. Bang, Andre siapa Razi? Bang Andre Agung ini. iya, Bang Rasi. Kacau deh. Bang Kenapa Rasi. sih mau sembunyi-sembunyi nih? Bang Rasi, Mantap, ini Pak saya Razi, cuma nanya penciumannya loh. tajam sekali. Saya cuma nanya loh. Saya cuma nanya. Ya yang jelas-jelas saja makanya pakailah akun besar kalau Bang, kau Bang, memang sebentar. seorang diskuser. Bentar Bang terangkan gini. Boleh Selamat bertanya. datang, tapi Bunda kenapa mesti harus terangkan. Dulu. Welcome, my brother. Mute dulu, Harus terangkan pakai lu akun mute. kecil. Noise. Meski harus pakai akun kecil, kenapa? Apakah Anda ketakutan? Saya Jangan karena gara-gara saya di sini sekarang. Karena kenapa? Memang kemarin itu adalah kesalahan terbesar saya. Tapi saya sudah mengakui kesalahan saya terhadap teman-teman saya. Ingat, saya tidak bisa dibohongi dari suara siapapun. Kenapa? Karena saya sering masuk ke semua komal untuk mendengarkan suara-suara orang. Ya, Masya Allah. Anda bisa membohongi orang lain, tapi Anda tidak bisa membohongi saya. Gitu. Silakan teman-teman. Udah kecium ya. saya cuma nanya doang. Aduh, enak Mereka kan ketahuan. meniru rasulnya Bunda. Paulus si pendusta, si munafikun. Oh gitu. Serigala berbulu. Ini kalau serigala bukan berbulu domba, domba terlalu manis. Serigala berbulu dok-dok. Inilah dia nih. Lanjut kau. Bang Rasi, saya mau Jadi nanya teman-teman gak usah dijawab Boleh ya. nggak? Karena kenapa? Karena ini orang itu di mana-mana ya seperti itulah. Jadi dia hanya bisa bertanya dan naik ke room orang dengan akun-akun kecilnya. Raji, kamu harus tahu diri, Raji. Malu lah. Kenapa? Kenapa kejang-kejang? Bang Razi, saya mau nanya doang. Kalau nggak mau dijawab, nggak apa-apa.
Kalau mau jawab silakan gitu loh. Sekarang oke. Sekarang apakah Anda bersedia juga ditanya? Oh, saya bersedia, saya sudah bertanya. Oke, lanjut ya, kondusif Silakan ya. mau bertanya boleh silakan kalau Oke, saya. kondusif ya. Kondusif. Monggo. Ya, silakan. Monggo Pak Rasi. Tanya Ya, silakan, saya. silakan Bunda Nora. Gas. Langsung ketawa nih Kak Nora cantik, Masya Allah. Iya. Ketawa Bunda Nora. Gas Bunda Nora. Saya tadi malam berdiskusi tapi memang belum dijawab ya. Tentang tentang kebangkitan Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya sudah membaca di dalam Bible. Ini Bible memang Bible yang tidak melalui perangkat. Saya mau bertanya begini, Andre. Namanya Andre ya, Razi. Di dalam Matius mencatat kebangkitan Yesus itu. Teh Andre lagi. Ya. Nora, namanya Andre Agung. Andre Agung. Andre kan? Oke. Ya, Andre. Di dalam Matius di situ mencatatkan bahwa yang datang ke kubur Yesus si Maria Magdalena, dan Maria yang lain. Terjadi gempa bumi, datang seorang malaikat menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Di dalam Markus di situ dikatakan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan si Salome. Di situ tidak terjadi gempa bumi, datang seorang yang muda bukan dikatakan malaikat. Di situ langsung batu itu sudah terguling. Maria Magdalena itu mendapati batu itu sudah terguling. Di dalam Lukas datang mereka, tidak disebutkan Maria yang lain tidak disebutkan, tetapi mereka di situ mendapati batu itu juga sudah terguling. Yang datang di situ 2 orang. Di dalam Yohanes, Maria Magdalena sendiri yang datang. Batu itu sudah diambil, tidak terguling, tidak terjadi gempa bumi, tetapi batu itu sudah diambil. Pertanyaan saya, yang manakah sisi penceritaan di dalam Bible kamu yang benar? Terjadi gempa bumi, batu sudah terguling, atau batu sudah diambil? Kalau batu sudah diambil, Maria Magdalena masuk ke dalam kubur Yesus, mendapati kubur itu sudah kosong, zomplong tong. Ternyata mayat Yesus tidak ada. Apakah mayatnya dicuri atau sebenarnya tidak dikuburkan? Silakan dijawab. Bunda Sumangkut Noise, Bunda. I do not know what Mediterranean food could you tell me? Like Western kebab. The one you like so much. It was both like. Bunda, Bun, hey, di mute lah Bun. Noise, Bunda. Jauh dari Nggak dengar, perangkat. berarti jauh. Iya, silakan Andre, kau jawab. Mana yang benar? Apa perlu saya tunjukkan? Dari Bible kamu sendiri. Bentar, Teh Nora. Bunda, halo Bun, Bunda, Bun. Mohon, Bun, mangga. Bun. Ah, Lagi bicara sama Romo, sama Rama. Ya, di mute Bun. di mute Tolong lah Bun, noise. di mute dulu Bun. Oh iya Tutup baik. mic dulu. Kumaha caranya Bunda lupa ini. Nah, yang Bunda, ini lupa Bun, cara nge-mute sebelah itu kiri ada gimana? titik 3, sebelah kiri ada titik 3, nah nanti ada bisukan, nah itu dihijaukan, gitu. Kak Nora Jelita, gimana sih caranya nih mute-nya nih? Nih, bentar Bun, saya kasih dulu ya caranya, bentar, saya kasih nih. Titik Bentar ya, 3, teman. terus gimana mute-nya? Bentar Bun, saya buka dulu ininya. Mantep nih AA Razi nih. Bentar. Semakin kinclong deh AA Razi teh. Janganlah dibesarin dulu. Saya lagi ini loh. Astagfirullahaladzim. Oh jangan. Oh, Nah ini nih. Lihat Bunda. Ini kan ada titik 3. Nah ini nih. titik 3. Coba Bang Oten dibesarin. Nah ini ada titik 3. Nah ini nih ada mikrofon nih. Nah bisukan mikrofon. Nah itu siap. mikrofon Bunda bisa nggak? Tuh. Oh gitu. Oh siap. Ya. AA Razi atuh nuhun pisan Nah Masya gitu Allah. aja. Sebentar Kak Nora Jelitan guys, bentar. Oh iya, ada mute microphone. Oke. Ya, Baik, lanjut. silakan Selesai. kembali kepada Abang Da Predator, moderator Biar jelas kita. ya. Sudah, lanjut Bunda Nora.
Ini jangan kelahiran, kematian, kebangkitan. Oh, di manakah kau kebangkitan? Sabar ya. Mana pendeta framingnya udah pergi juga ya. Padahal saya mau juga enak sama dia tuh, walaupun asumsi. Sebentar, Yesus. Pakai buku ya, lebih enak. Pakai dia lagi ngopi nih, bentar lagi turun nih. kebangkitan. Lu jangan pergi dulu. Ditunjukin dah kamu. Saya baca aja. Di sini ada 3,4. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergi. Percuma. Dia dulu lihat. Nanti dirimu capek panjang lebar. Kita ke bawah. Kita 3,4 Bang Razi. Oh iya. Kita 3,4 karena di bawah typingan mengatakan saya berdusta. Pergilah Maria Magdalena, catat ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan ya, satu orang. Tuhan itu turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Catat, Maria Magdalena dengan Maria yang lain. Datang seorang malaikat. Saya balik ke Markus biar jelas. Oke, Markus, kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda, bukan malaikat, yang memakai jubah putih di sebelah kanan mereka. Di sebelah kanan. Oke, kembali kita ke Lukas. Biar tahu mereka punya Bible, benar apa tidak. Selalu mereka menghujat Al-Quran saya. Kurang ajar mereka, bangsat mereka ini. Ya, kau menghujat Al-Quran saya katanya mengambil dari Bible kalian. Wow, Bible kalian kepalsuan. Yesus di kebangkitan Yesus. Ini lagi. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka, di sini tidak disebut nama. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua. Ada dua orang di sini berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Di situ dua, di sini dua. Kita lihat yang terakhir ya, Yohanes ya. Kau kemana kau dasar tidak bertanggung jawab kau. Langsung kabur dia. Tunggu dulu. Tadi saya langsung jas dia karena pernah dia tuh bertanya. Di situ saya diam. Sedikit lagi Bang Razi. Satu lagi Bang Razi, sedikit Bang Razi ya. Pada hari pertama minggu itu, ini kamera saya kabur. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Ini Maria Magdalena saja. Maria Magdalena, tidak ada lagi Maria yang lain. Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simeon. Di sini tidak ditemukannya dua orang malaikat atau satu pun orang malaikat. Tidak ditemukan, tapi Maria Magdalena langsung lari. Dia tidak masuk ke dalam kubur itu. Di sini dikatakan dia tidak masuk, tetapi ia berlari-lari mendapatkan Simeon
Petrus. Nah, dia langsung lari pergi, tidak masuk ke dalam kubur. Dia hanya melihat batu itu sudah diambil dari kubur. Coba tebak, siapa yang mengambil batu besar? Batu sebesar itu siapa yang mengambil? Hebat. Hebat ini. Siapa lagi yang Kristen? Nanti jelaskan aja. Saya mute, lanjutkan yang lain. UMI itu monitor Bang. Merdeka juga. Enggak, dia tuh memang gini ya Kang. Si Andre Ageng itu ya saya tahu gitu kan dari suaranya gitu. Makanya tadi saya langsung wah ini antum kalau berani keluarin lah akun-akun gedenya gitu. Tipu-tipu dia Bang ya. Iya. Pakai jurus tipu-tipu. Janganlah menipu. Nah, itu tadi Bunda Nora sudah ngasih statement itu kenapa berbeda-beda di 4 kitab itu. Iya betul. Terus satu lagi kayak pengen mualaf tadi tuh, dia juga udah ketahuan tuh sama Bang Sidik. Makanya dari tadi sebelum kalian menjawab pertanyaannya, saya cegah dulu. Karena apa? Itulah pertanyaan yang sering dikoar-koarkan sama dia. Jadi mereka itu sebetulnya umat Paulus, bukan umat Yesus. Karena umat Paulus kan tipu-tipu. Ya, Nyong Ronaldo naik, jangan tipping aja naik. Ya, kalau mau diskusi yang baik silakan naik, silakan minta permintaan naik, akan dinaikkan. Kamu pikir Al-Quran sama dengan Alkitab? Alkitab itu harus membaca dengan runut. Lah, memang Al-Quran tidak bisa. Kalau memang Al-Quran bukan penuh dengan mukjizat, gak mungkin orang buta, orang yang tidak mempunyai mata, dia bisa hafal Al-Quran. Betapa besar dan mulianya Al-Quran itu. Bisa orang-orang di luar yang mempunyai kekurangan fisik, dia bisa membaca dan menghafal Al-Quran, bisa tahu isi Al-Quran. Masya Allah. Raji, orang sehat kalau membaca Bibelnya, yang ada banyak anaknya. Ngerti kau Raji? Banyak. Aja kamu Teh Nora agak kebingungan dijajelin ini, jajelin itu. Bibel kok ada ayat porno. Aurat. Katanya gini, ini taping dari bawah abad ke-6 katanya nyontek gitu loh. Nah coba kita lihat yang di mana di Al-Quran dituliskan bahwasanya Tuhan itu mati. Nah gitu ya. Nggak ada di Al-Quran Tuhan itu mati. Nggak ada di Al-Quran Tuhan itu mayat. Gimana sih nyontek? Aduh. Pelajaran agama, sebutkan nama Tuhan yang pernah mati. Nah, itu. Itulah kan jadi kayak gitu kita. Kok dari mana aja Bang Sidik? Kenapa baru nampak kau Bang? Hah? Iya. Teh Nora, Dari mana aja sebenarnya kau? gini Teh Nora. Yang tadi. Dari tadi ya. Yang sebenarnya jawabannya kalau bukan dibangkitkan sih, tapi itu namanya mati suri dia. Ya coba aja orang yang mati suri dianggap dipercayai gitu kan. Oh, saya ketemu sama ini, saya bisa ini. Ya itu namanya mati suri, bukan dibangkitkan kembali gitu loh. Semalam aku diskusi sama ada satu oten, dia memakai Bible tapi dia dari aplikasi, maksudnya dari website JWORG. Di situ waktu saya bilang Roma 14 nomor 9 yang sebab Kristus harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Di situ dia membacakan dari kitab dia itu kan. Bukan kitab sih, dia pakai website itu bahwa Kristus mati dan dihidupkan kembali. Dihidupkan. Berarti ada oknum di situ yang menghidupkan. Yesus tidak bangkit sendiri. Betul. Iya, jwo.org. Dia punya website. Dihidupkan di situ. Bukan bangkit. Kalau bangkit seolah-olah Yesus ini punya kuasa, dia bangkit sendiri. Ternyata di situ terjemahannya dihidupkan kembali. Berarti ada oknum yang menghidupkan. Yaitu siapa? Menurut kitab para rasul, ya udah benar bahwa Allah Bapa lah yang membangkitkan Yesus. Jadi apa kuasa Yesus? Itu juga Allah Bapanya yang membangkitkan. Sama juga kebangkitannya Lazarus. Yesus berdoa, ya Bapa aku mengucap syukur.
Jadi apa kuasanya? Orang yang memberikan kuasa itu ada, yaitu adalah bapaknya yang mengutus dia. Nah itu, ini si ini Kristen apa enggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya pikir apa bang? Saya muslim, tapi iman saya lagi mulai tergoncang. Gara-gara apa tuh bang? Ada pertanyaan dari komalnya Agatha, bunda, yang menanyakan soal saksi bahwa Rasulullah itu adalah nabi. Sekarang saya boleh nanya dulu bang, sebelum dijawab nanti bang. Saya boleh nanya? Gimana? Silakan bunda. Saya boleh nanya satu aja? Silakan bunda. Oh ya, sujud sahwi itu sujud apa bang? Sujud sahwi adalah sujud ini ya, sujud pengganti kalau kita lupa rakaat. Lupa rakaat. Yang lupa Izin bunda, saya juga baru belajar, jadi kalau salah mohon dibimbing. Di rumah kita dia terguncang imannya. Siapa saksi yang mengangkat Nabi Muhammad begitu? saksi. Oten itu. Tadi gini bun, enggak Nora. Tadi tuh saya mau bilang itu bukan Islam, cuman kasihan saya. Soalnya udah beberapa orang sudah saya sekakwa. Siapa katanya tadi? Kunci apa kata? Itu Nabi 100% Muhammad sebagai oten, 100% Allahu oten. Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Halo madam. Oh itu Kok kurang masa ajar, itu penipu dia tuh. pengangkatan Rasul harus ada mana saksi mungkin, ya? mana Itu si Roji. mana Apa? mungkin orang Sahroji Islam, itu. mana mungkin orang Bukan Islam itu Syuroji, terguncang. itu Sahroji. Nggak Sahroji mungkin namanya. nggak mungkin ada manusia orang Islam terguncang gara-gara minta bukti. Bego dia tuh. Bukan, Aku dari bukan. tadi udah naik. Ini tadi tuh saya tahu, tadi tuh madam saya tahu, Teman-teman, cuman kasihan gitu loh. ini pertanyaan Udah itu mau saya terlalu sering. Jadi gini teman-teman, Assalamualaikum Bunda. pewahyuan itu adalah pekerjaan Waalaikumsalam. yang paling eksklusif dari malaikat Jibril alaihissalam. Eksklusif Ya. artinya tertuju kepada orang utusan yang tertentu saja. Tidak pernah perwahyuan pertama kali boleh orang lain ikut serta. Tunjukkan kepada saya di dalam Bible perjanjian tentang baginda Nabi Musa, mau perjanjian lama, perjanjian baru, mau perjanjian apa. Ketika pertama kali baginda Musa alaihissalam naik ke Bukit Tursina, boleh orang lain ikut bersamanya. Namanya Nabi eksklusif. Saya ulangi. Dalam bahasa Arab, itu adalah khososah. Khusus. Khususan untuk baginda Nabi saja. Jangan mau dijebak oleh Oten. Selalu mengatakan minta saksi mata wahyu diturunkan. Gabrul. Kecuali setelah pewahyuan terjadi berkali-kali, sudah ada pengikut dari sang Nabi, baru boleh orang melihat malaikat Jibril. Contoh, ketika jemaah sedang berkumpul, murid-murid baginda Muhammad Rasulullah SAW, sekaligus para sahabat beliau, dijadikan sahabat beliau, mendapatkan pengajaran tentang makna, mahiyah Islam, mahiyah iman, mahiyah ihsan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Mereka menyaksikan peristiwa pengajaran malaikat Jibril langsung di depan mata. Seorang pemuda berjalan dari jarak jauh di padang pasir. Semua murid-murid baginda Nabi Muhammad SAW sekaligus sahabat beliau heran kalau di padang pasir orang datang dari kejauhan nampak asap mengepul-ngepul, debu mengepul-ngepul. Kenapa? Karena kita manusia biasa terpengaruh gravitasi bumi. Begitu kaki dipijakkan di dataran pasir, mengebullah pasirnya.
Tetapi manusia pria tampan yang satu ini tidak ada pasir mengebul karena pijakan kakinya. Sebab ia mempunyai ilmu kata kungfu meringankan tubuh. Tubuhnya tidak terpapar oleh efek gravitasi bumi sehingga debu tidak berhamburan berterbangan ketika lelaki ini berjalan menghampiri jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan mata para sahabat melihat wujud malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk seorang pemuda yang gagah. Duduk dengan adu lutut dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak 1, 2, 3, 4, 5 orang, 10 orang. Bejibun orang menyaksikan pewahyuan. Apa makna Islam? Apa makna sampai kepada ihsan? Jadi kalau Anda mau bilang saksi mata dalam pewahyuan, berkali-kali pewahyuan. Tetapi kalau untuk pertama kali tidak butuh orang lain. Ini ujian berat bagi nabi manapun. Mampukah dia memikul beban? Bukan pewahyuan kayak kepada Jeremiah, kepada Ezekiel. No, makan no. Gulungan kita makan. Bukan begitu. Kalau Anda tidak punya ilmu kanuragan, Anda tidak akan tahu bagaimana jalannya pewahyuan. Saya terangkan. Saya wanita kungfu. Oke? Saya tahu bagaimana mengalirkan energi. Seorang guru macam wali, ketika ia mengalirkan energi, mau memindahkan ilmunya kepada muridnya, cukup ia sentuhkan tangannya ke punggung sang murid, maka otomatis ilmu mengalir kepada sang murid. Itu yang kira-kira berdasarkan analisa saya sebagai orang kanuragan, bagaimana persentuhan kulit membuat ilmu berpindah. Takbir. Allahu Akbar. Dijelaskan oleh ilmu kanuragan para wali songo di Indonesia menerangkan hal itu. Kalau Anda menyentuhkan kulit Anda kepada murid Anda dengan innamal a'malu binniyah, niatkan memindahkan ilmu, maka berpindahlah ilmu dari sang guru kepada sang murid. Jibril memeluk baginda Nabi Muhammad SAW. Di lain kali datang dalam bentuk lonceng. Terangkan kepada saya di dalam Bible ada nabi yang menerima wahyu dalam bentuk lonceng. Jangan gabrol kamu. Itu penjelasan Bunda. Kalau ada orang mengiringi seorang nabi yang menerima wahyu pertama kali, orang itu jadi nabi pula. Gabrol. Tidak eksklusif jabatan dan tugas seorang nabi. Nabi adalah manusia biasa yang mempunyai tingkat eksklusivitas tinggi. Karena dia orang pilihan sang pencipta alam semesta. Tidak butuh orang lain untuk ikut nimbrung. Nimbrung dong, numpang mau kemana? Ke pasar baru. Ngapa tumpangan? Pewahyuan tidak membutuhkan tumpangan. Karena pewahyuan tugas yang sangat berat, eksklusif. Mampu nggak nabi ini memikulnya sampai selesai? Atas izin Allah, Nabi Yesus alaihissalam tidak diizinkan memikul sampai selesai. Orang Kristen sendiri mengatakan tugas Yesus is fail, gagal. Tapi kami Muslim tidak pernah menjelek-jelekkan baginda Yesus mengatakan tugasnya gagal. Ini pelajaran psikologis dari Allah. Kalau namanya bertugas nggak cukup 3 tahun. Jelas. Umur 33 tahun bandingkan dengan umurnya 63 tahun. Anda pikir dari 33 kepada 63 tahun jaraknya berapa? Jaraknya sebanyak juz di dalam Al-Quran. 30 juz, 30 tahun. Takbir. Allahu Akbar. Semua kehidupan para nabi adalah mukjizat. Termasuk kehidupan Nabi Muhammad SAW terhadap secara data statistik, data Nabi Muhammad terhadap baginda Yesus alaihissalam terkonfirmasi. Sembarangan kalian. Lihat zikir Muslim seluruh dunia.
setelah sholat zikirnya 33 kali. Itulah usia baginda Yesus alaihissalam. Bagi muslim, maaf ya, usia baginda Yesus cuman buat zikir di jari tangan kami nih. Maaf nih ya. Maaf. Iya, 33 tahun itu. Cuman di jari tangan 33. kita. Jadi maaf, jadi berarti Anda apa? Kayak jari tangan dilentikkan, kecil. Maaf nih, Raziz, lerusnya. Cuma Leres kami tong, Bu. melentik-lentikan Mana? jari tangan kami untuk berzikir 33 kali. Kami memuja, menghormati usia baginda Yesus alaihissalam. Oke? Cuma cukup kami Iya. lentikkan jari tangan kami 33 kali. Anda observasi orang yang berada di masjid setelah sholat, dia memuliakan usia baginda Yesus alaihissalam. Sesuai dalam Al-Quran. Apa itu? Razi masih ingat ayatnya? Dimuliakan lahirku, dimuliakan kematianku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi ya. Kemudian wa amutu, dimuliakan kematianku. Dalam surah Maryam. Oh iya. Yang ini. Oh iya, apa? Yauma yamutu wa yauma yub'atsu wa yauma Wa yauma ulitu wa yauma amutu. Nah, Aku wa dilahirkan, yauma ulidtu wa yauma yamutu wa meninggalnya yauma baginda ub'atsu Yesus ahya. alaihissalam dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin. Setelah melaksanakan sholat, kemuliaan baginda Yesus kita lentik-lentikkan di jari kita. Kalau kalian menghina, maka kalian cuma kecil kayak kami melentikkan jari-jari kami dalam berzikir 33 kali. Ini agama sempurna, agama akurat. Orang tidak akan berani menyebutkan angka jika tidak akurasinya benar. Ini dia agama dengan akurasi, berani menyebutkan angka. Rasulullah diperintahkan menyebutkan sunnah-sunnah itu, beliau diperintah. Oleh siapa? Oleh Allah melalui malaikat Jibril. Bedanya ayat perintah yang boleh masuk ke dalam Al-Quran, ayat nu ente. Untuk zikir ini kagak perlu masuk ke dalam Quran. Tetapi lihat, nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran pada yang kedua kalinya muncul di surah Al-Ahzab, memuliakan Inna usia. salati wa Inna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusallu Sallu alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Wassalimu taslima. taslima. Atunuhun arasi. Jadi semua kehidupan baginda Yesus dihormati oleh kaum muslimin. Kalian menyebut baginda Yesus aja enteng. Kami muslim menyebutnya alaihi salam. Atau dikasih baginda di depan. Atau kanjeng kalau kami orang Jawa. Atau susuhunan kami orang teh orang Sunda. Nah begitu. Lah, kalau Dalam kalian Bible dinyatakan. menyebutnya pencus. Nah, dalam Bible mengatakan orang yang datang nanti ia akan memimpin orang lain, memuliakan aku, glorify my name, memuliakan namaku. Tidak pernah orang Kristen memuliakan nama baginda Yesus alaihissalam. Takbir. Alaihissalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Saya mantan gereja yang ini. bicara. Bunda, Jengkel Nih. pula saya Kak Nora. Dari tadi macam-macam aja orang ini. saya Bukan, baca bukan sedikit aja sedikit kajian Bang tadi Raji ya. Sebutkan. Sedikit. Ya, untuk bentar Teh Nora, ini sedikit. Ya. Di Maryam itu yang bunyinya wassalamun alaihi yauma wulidtu wa yauma yub'atsu wa yauma yamutu yub'atsu hayya. Nah itu. Bu. Bahatu ayat. Ya, betul. Lanjut, Teh Nora. Atunuhun, Masya Allah. Atunuhun Arazi. Senang Bunda kalau dengar Arazi ini ngucapin ayat nih fasih gitu ya. Masya Allah. Atunuhun Arazi. Pengucapan iman ya, Razi. Betul. Masya Allah. Betul sekali. Dia ini kalau ngucapin ayat Quran, Kak Nora jadi tahu. Ini fasihnya itu tuh. Ya. Maksudnya kan anak muda kalau fasih kan kita seneng ya. Kalau saya udah tua-tua fasih ya udah wajarnya lah. Alhamdulillah. Insya Allah istiqomah. Insya Gitu Allah. kan. Oh iya. Si Ak ini udah datang. Lu kenapa lari tadi, Ak? Naik lagi lu kirim permintaan. Tadi saya membacakan typingnya si Sotaulu. Dia bilang kalau memang nggak ada saksi, berarti itu hanya dongeng belaka.
Saya sedikit ya sebelum mau makan, memang mau makan ini. Begini, ketika Nabi Nuh mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera. Karena apa? Karena sempat Nabi Nuh ini sudah putus asa karena pada waktu itu kaumnya itu tidak mau diperingati, mereka tetap bebal. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat satu perahu, ya kan? Karena mau membinasakan kaumnya pada waktu itu. Nah, apakah ada saksi? Satu, tidak ada. Ketika Nabi Musa mengambil perintah juga berupa 2 loh batu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Bapaknya, apakah ada saksi? Ketika Nabi Musa mendapatkan firman, menerima firman dari Allah, dari Allah Bapa, apakah ada saksi? Tentu, kedua itu tidak ada saksi. Nah, yang ketiga, ketika Abraham membuat perjanjian kekal tentang persunatan antara Allah Bapaknya, itu apakah ada saksi? Tentu tidak ada. Yang keempat. Nah, ketika Nabi Isa ataupun Yesus Kristus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Apakah pada waktu itu ada saksi? Tentu tidak. Yang kelima, ketika malaikat Gabriel diutus oleh Allah Bapa di Lukas 1:26, pada bulan yang ke-6, malaikat Gabriel datang kepada kepada Bunda Maria. Sama seperti ketika Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada Siti Maryam, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Di dalam Lukas 1. Apakah di situ ada saksi? Tentu tidak. Tentu tidak. Kepada Yusuf saja ketika Yusuf mau menceraikan tunangannya itu malaikat itu datang ke mimpinya Yusuf. Tetapi ini benar atau tidak ceritanya kita tidak tahu karena tokoh Yusuf di dalam Bible kalian itu sebenarnya fiktif. Apakah malaikat Gabriel datang kepada Maria ada saksi? Tentu tidak. Jadi segala sesuatu yang disampaikan Allah kepada hambanya, orang pilihannya, contoh seperti Nabi ataupun Rasul, tidak diperlukan saksi. Karena apa? Karena yang Nabi atau utusan Allah ini, itu menyampaikan firman perintah dari Allah kepada hambanya, kepada umatnya, kepada kaumnya, tidak diperlukan saksi. Karena kalau diperlukan saksi, tidak diperlukan juga Nabi ataupun Rasul. Karena tugas Nabi ataupun Rasul, itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, kepada kaumnya. Jadi jangan salah. Yesus kamu aja ketika menerima firman dari Allah Bapaknya tidak diperlukan saksi dan tidak ada pun saksi. Sementara kebangkitan Yesus kau saja tidak ada satupun saksi yang melihat. Jangankan kebangkitan, 12 murid Yesus yang satu sudah berkhianat bunuh diri, 11 orang murid Yesus ini satu pun tidak ada yang tampil di depan kayu salib Yesus ketika Yesus sudah sangat menderita ataupun mau mati. Jadi jangan kamu salah. Semuanya tidak ada yang tidak diperlukan saksi, yaitu pewahyuan kepada seorang nabi ataupun seorang rasul. Lanjut yang lain, saya mau makan dulu Bunda. Siap, Kak Nora Jelita. Jadi kalau berbicara tentang saksi, yang bersaksi ini itu sebentar Kang Abang Asdik. Ini Jasmine, daripada Anda ketik-ketik di bawah, mungkin lebih baik diutarakan perspektif Anda. Dan tersedia 1 kursi untuk Anda. Jasmine Valley, ya naik ya. Monggo, saya sudah undang sampean. Kalau sampean memang orang kuat beriman karena Bible Anda, pasti nggak akan segan-segan untuk menyatakan keimanan Anda di sini. Oke? Silakan, Abang Da Asidik, silakan. Jadi kalau kita berbicara saksi, ya, yang menyaksikan itu Tuhan. Yang bersaksi tentang Nabi dan Rasul itu Tuhan. Nah, poin pertanyaan di sini yang selalu dikejar oleh Kristen, mereka ingin melihat Tuhan gitu loh. Poinnya di situ aja. Oh Mereka iya, betul. ingin melihat Tuhan gitu loh. Bagaimana Ingin Tuhan? melihat betul. Pengen melihat Tuhan, mau tanya loh kok ada saksi siapa yang melihat Tuhan dan yang Tuhan mengatakan bahwasanya oh ini nabi. Jadi mau melihat Tuhan gitu loh. Jadi poinnya di sini mereka ini pengen melihat Tuhan. Karena Kalau kita umat lihat pembangkang, saksi, umat pembangkangnya baginda Musa itu kan minta melihat Tuhan. pengen melihat Tuhan ini. Jadi hal yang zalim. Nah, kalau kita lihat tentang kesaksian Iya, Tuhan iya, kepada dia Nabi bilang, dan nah Rasul, lu, mereka itu mengatakan la nu'minu hatta narallaha jahrah. Tidaklah kami akan beriman sampai kami melihat Allah
secara nyata. Nah ini Nahnu kalian ini minalaka. umat pembangkang ini. Kalau kita Iya, lihat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, sesungguhnya kami telah mengutus rasul bagi setiap kaum. Jadi yang menyaksikan kenabian, kerasulan, para utusan Tuhan itu Tuhan. Terus mau tanya saksi dari mana lagi? Mau Ya melihat Tuhan Tuhan, dan malaikatnya betul. mau melihat Mbak Tuhan Jasmine, menciptakan Mbak langit dan Jasmine, bumi, monggo naik dulu ya. nah, gitu ya. Nah, Mm-mm. setelah dibalik Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang benar itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Satu-satunya yang Tuhan. benar, dan aku Yesus hanyalah utusan Tuhan. Siapa yang menyaksikan itu? Antara Tuhan dan utusan. Coba, yang menyaksikan Betul. siapa? Anda menyaksikan Tuhan. Padahal Yesus berkata, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Nah Musa itu. pun berkata, yang melihat wajah Tuhan mati. Nabi Muhammad, ajaran para nabi-nabi, Quran surat Al-An'am ayat 103, sang pencipta langit dan bumi, tidak bisa dideteksi dengan panca indera manusia. Itulah ajaran para nabi-nabi. Datanglah ajaran yang Yesus pun tidak kenal. Paulus mengatakan Tuhan itu ada di bumi. Gitu loh. Tapi di situ setelah Tuhan melihat manusia, ternyata Tuhan yang mati. Nah, itu kan gitu. Padahal yang melihat Tuhan itu harus mati loh. Keluaran 33 nomor 20. Tuhannya yang Yesus pun, mati. Kalau iya, Yesus ajaran pun kalau ajaran turun iya. temurun dari para nabi yang melihat Tuhan jadi mati. Kalau ini malah Mati. Tuhannya yang mati ya. Malah Tuhan yang mati, itu ajaran Paulus gitu loh. Kok aneh kan? Iya, itu Bunda. Kok suaranya jadi kayak gini? Ya, Betul. benar. Jadi memang kayak apa ya? Ya, kenapa? Nah, bedanya lagi Silakan. Bang Siddiq, Razi, kalau di dalam yang kita tahu dengan membaca Bible dan tentu menggali Al-Quran, para nabi ini mempunyai murid. Muridnya taat. Satu-satunya nabi yang muridnya taat sampai puluhan ribu dikala beliau masih hidup. Saya ulang. Satu-satunya nabi yang mempunyai murid alias sahabat kalau untuk bagian Nabi Muhammad itu puluhan ribu dikala beliau masih hidup adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sampai haji wada saja, ini belum waktu Fathu Makkah, itu tahun kedua Hijriah. Tahun ke-8, lalu jarak 2 tahun, beliau tahun ke-8 melakukan haji wada. 2 tahun setelah itu beliau pun berpulang. Nah, ketika beliau memasuki Mekah tanpa perlawanan, itu yang ikut dalam pasukan beliau, barisan beliau yang tidak membuat peperangan, masuk ke kota kelahiran beliau yang beliau telah terusir, tidak membuat peperangan. Itu orang menunggang kudanya saja 10.000 orang pada tahun 600-an Masehi. Saya ulang, 10.000 orang yang menunggang kuda saja. Bayangkan. Nah sekarang itu bukan cuma saksi mata, pelakon bersama sang utusan. Saya ulang, pelakon bersama sang utusan. Dalam koridor hukum di Amerika, yang disebut saksi mata, itu derajat rendah untuk mendukung seorang terdakwa. Derajat tertinggi, pelakon bersama. Baru kalau itu tidak ada, dia perlukan saksi mata. Contoh, ada orang tabrakan di pinggir jalan, lalu seseorang pas lewat. Cuma lewat, tidak ikut di dalam peristiwa, tidak keluarga dari pelakon peristiwa. Tapi dia kebetulan, accidentally, secara kebetulan ada di situ. Nah ini dikategorikan saksi mata. Kebetulan yang tidak diprogram disebut saksi mata. Kenapa dalam Bible perlu saksi mata? Karena mereka tidak mempunyai pelakon bersama Yesus. Takbir. Allahu Akbar. Ada ribuan puluhan ribu pelakon bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
taat dan setia. Dan kita sampai sekarang melakukan sholat seperti baginda Nabi Muhammad sholat. Berpuasa kayak baginda Nabi puasa. Naik haji kayak baginda Nabi naik haji. Potong kurban kayak baginda Nabi potong kurban. Allahu Akbar. Lanjut silakan. Allahu Akbar. Gimana Bunda? Gimana Bang? Mau tanya apa? Oh, enggak gini. Sebelum bertanya ya, maaf. Ya, oh ya udah silakan Bang, silakan. Saya kira tahun ini tuh harus berubah gitu. Jangan lagi mempremi yang dihukum salib gitu. Antum muslim atau bukan? Saya muslim. Saya dengar banyak juga kan jadinya mempremi Yesus disalib gitu. Kan ada ayat di Ibrani minta pertolongan kan. Kita ubah dunia biar memperkuat Quran gitu. Bahwa Yesus tidak disalib gitu. Itu ada dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 kan. Itulah yang mari kita naikkan gitu Pak. Jadi di kalangan kita muslim pun tidak memframing gitu. Tidak membuat itu menjadi ramai lagi. Kita tutup dengan itu. Coba kalau memang antum muslim, apa arti dari sujud sahwi atau sujud tilawah? Sujud sahwi. Saya muslim. Iya, arti dari sujud sahwi apa? Sujud sahwi atau sujud tilawah? Satu-satu aja, jangan banyak-banyak. Sujud sahwi Ya udah, saja. sujud tilawah aja. Sujud tilawah apa? Ya, Nah, sujud tilawah. kalau kita lupa dalam gerakan sholat ada sujud sahwi. Oh iya betul, yang itu betul. Ya itu saya cuma mengajak. Ini saya bukakan ayatnya nih, Yesus hamba Tuhan dalam Matius 12. Coba campur, Barkoba sebentar. Ya. Allahumma Ya, kabira hamba Tuhan walhamdulillah. Abdullah. Sambung. Dikasiro. Allahumma kabira walhamdulillah. Sambung dulu. Dikasiro. Allahu Akbar Terus. kabiro. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Enggak. Aku mau dengar dulu dia. Aduh, Razi taunya aku Razi. Coba tadi ulang. Ya. Allahumma kabira. Benar. Ya. Aduh, dia aja tidak memprotes Razi. Saya sudah tahu itu salah. Coba kau dulu ulang. Ulang. Allahumma Coba kabira. diulang, Bang Bar, Bang Bar, coba diulang. Lalu dilengkapin, diulang digenapi Abang, coba diulang digenapi. Coba. Allahumma kabirau. Barkoba. Ya gimana? Suaranya nggak jelas. Allahumma kabirau. Halo. Alah, lu sengaja betul lu. Pura-pura, udah tahu aku. Orang jelas Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Tahunya aku tadi rajin, makanya aku melihat dia. Walhamdulillah Itu maksudnya. Oh iya, berarti dia memang ini ya. Oke lah. Iya Bunda, gini Bunda ya. Bahkan tadi ada yang typing kayak gini, jangan terlalu diperjelas lagi, kasihan nanti di gereja pada sepi. Ya memang faktanya seperti itu. Kadang-kadang kalau kita masuk, mungkin ada sekitar 10, bisa dihitung jari lah. Masih mending orang yang mau beribadah ke masjid gitu kan. Cobaan ini seminggu sekali cuman sekitar 10-15 gitu. Dan itu pun surhata jurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun kala law ta'lamun al-ilmal yakin la tarawna al-jahil summa la tarawna al-ainal yakin. Kau coba open cam dulu. Aku paling benci kali orang yang menyamar-nyamar. Itu Bang Sidik ada tadi yang mau diomongkan. Iya, kenapa Bang Sidik? Dia minta waktu tadi 15 menit. enggak, dia izin tuh maksudnya. Oh, izin 15 menit. Oh, iya, saya kira dia mau ceramah. Iya. Ya lanjut. Itu anak kecilnya diiniin. Tuh kan. Sengaja dia. Ya. Gimana? Ini anak saya nih. Anak saya. Oh, oke.
Jadi Ya, Mas maksudnya Eri. Bang Barkoba, maksud Abang Abar tadi, framing yang mana Abang? Ini kan, Setelah itu. ya nanti dulu ya. Ini ada Karena alat begini, Mm-mm. yang dilakukan kaum muslimin itu bukan memframing. Tapi kalau yang dimaksud ada oleh Anda adalah agar kita jangan ngetopkan persaliban, saya setuju. Nah, Ya, itu. tapi kalau kita membiarkan orang mengatakan hal yang bertentangan dengan Al-Quran, sembari ia menghina, mencaci maki baginda Nabi, nah itu kita tidak akan bisa membiarkan abang kami. Itu ya, saya setuju. Nggak usah dibilang Maksudnya, salib, oke. Cukup kita bilang dipalang. Jangan kita yang bilang disalib, karena salib adalah bahasa Arab. Jadi kita bilang dipalang saja. Itu saya setuju. Tapi kalau menghapus pembicaraan ataupun pembahasan ini di media sosial, nah ini saya yakin semua teman-teman tidak akan ada yang mau setuju. Bunda, dia lagi nggak kondusif karena dia lagi di sekolah, turunin aja dulu Bun, atau di mute aja dulu, dan jangan dulu dijawab, karena Kalau dia lagi nggak mau di kondusif. sini apa, cari tempat yang agak enak biar kita kan juga saling Karena sharing. tadi juga kan sama Teh Nora udah diiniin, malah dia baca yang ini gitu loh, karena memang lagi nggak kondusif juga. Oh gitu ya. Bang Predator mungkin diturunkan aja ya. Bang Bar ini maksudnya mau apa ya? Bentar, izin. Iya, maksudnya ini gedein aja ini.